Di tengah padang pasir yang panas dan tandus, di antara perbukitan batu yang mengelilingi Madinah, lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian dikenal sebagai Kinana bin Rabi. Dia berasal dari suku Bani Nadir, salah satu suku Yahudi besar yang mendiami Jazirah Arab. Keluarganya adalah bagian dari kaum yang disegani karena kekayaan dan kecerdasan mereka. Sejak kecil, Kinana tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkannya kecakapan berdagang, seni diplomasi, dan menjaga harta kekayaan suku. Kinana adalah seorang pemuda cerdas dengan pemahaman mendalam tentang tradisi sukunya. Di usia muda, ia sudah mulai membantu mengelola kekayaan Bani Nadir. Ia dikenal tegas, sekaligus penuh perhitungan dalam menjaga kepentingan suku. Keahliannya dalam mengelola harta menjadikannya tokoh penting di Bani Nadir, terutama setelah ia dipercayakan untuk menjaga harta benda suku, termasuk simpanan emas dan perak yang menjadi kebanggaan mereka. Namun, kehidupan Kinana mulai berubah seiring kedatangan Nabi Muhammad di Madinah. Awalnya, kaum Yahudi Bani Nadir memandang kaum muslimin sebagai sekutu potensial, tetapi hubungan itu perlahan memburuk akibat perbedaan keyakinan dan kepentingan politik. Perselisihan ini mencapai puncaknya ketika Bani Nadir melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin. Sebagai akibatnya, suku Bani Nadir diusir dari Madinah dan mencari perlindungan di Khaybar, benteng kuat di utara Madinah. Di Khaybar, Kinana melanjutkan perannya sebagai penjaga kekayaan suku. Ia menjadi salah satu pemimpin yang bertanggung jawab atas pertahanan benteng itu. Saat pasukan muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad mengepung Khaybar, Kinana memainkan peran penting dalam mengorganisasi perlawanan. Namun, kekuatan kaum muslimin terlalu besar, dan akhirnya Khaybar jatuh ke tangan mereka. Setelah penaklukan, Kinana bin Rabi diinterogasi karena dituduh menyembunyikan harta benda milik sukunya. Tuduhan ini memicu konflik yang membawa akhir tragis bagi dirinya. Hukuman yang ia terima mencerminkan kerasnya aturan pada masa itu, sekaligus menandai runtuhnya kekuatan Bani Nadir sebagai komunitas independen di Jazirah Arab. Ironisnya, nama Kinana tetap terhubung dengan kisah Safiyah binti Huyai, seorang wanita mulia dari Bani Nadir yang pernah menjadi istrinya. Setelah penaklukan Khaybar, Safiyah menikah dengan Nabi Muhammad dan menjadi bagian dari keluarga Nabi. Pernikahan ini bukan hanya mengangkat martabat Safiyah, tetapi juga menjadi simbol rekonsiliasi antara dua komunitas yang sebelumnya bermusuhan. Demikianlah kisah Kinana bin Rabi, seorang tokoh yang hidup di masa penuh gejolak, di mana nasib seseorang seringkali ditentukan oleh arus besar sejarah yang tak terelakkan. Kinana bin Rabi adalah seorang tokoh penting dari suku Yahudi Bani Nadir yang tinggal di Madinah pada masa Nabi Muhammad. Ia dikenal dalam sejarah Islam karena perannya dalam beberapa peristiwa penting, terutama yang berkaitan dengan konflik antara kaum muslimin dan komunitas Yahudi di Jazirah Arab. Berikut adalah beberapa peristiwa yang berkaitan dengan Kinana bin Rabi. Pertama, peran dalam perang Khaybar. Di bawah sinar matahari yang membakar tanah Khaybar, suasana tegang menyelimuti benteng-benteng kuat yang menjulang kokoh. Kinana bin Rabi berdiri di salah satu menara benteng, mengamati dari kejauhan pasukan muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Kabut tipis debu yang beterbangan menandai pergerakan besar di padang pasir. Kita tidak boleh menyerah begitu saja, ujar Kinana dengan suara tegas, berbicara kepada para pemimpin Bani Nadir yang berkumpul di ruang pertemuan benteng. Benteng ini adalah simbol kekuatan kita. Selama kita bersatu, mereka tidak akan mampu menembus dinding-dinding Khaybar. Seorang pemimpin lain, dengan wajah penuh kekhawatiran, merespons. Tapi Kinana, mereka datang dengan jumlah besar. Pasukan mereka terlatih dan disiplin. Apakah kita punya cukup persediaan untuk bertahan? Kinana mengangguk pelan, meski ada keraguan di dalam hatinya. Harta yang kita miliki cukup untuk membiayai perang ini. Yang kita butuhkan adalah keberanian. Jangan lupa, ini adalah tanah kita. Kita harus mempertahankannya. Hari demi hari, pertempuran berkecamuk. Pasukan Muslim mengepung benteng demi benteng di Khaybar. Pertahanan suku Yahudi mulai melemah. Kinana, yang menjadi salah satu tokoh penting dalam strategi perang, berusaha sekuat tenaga menjaga semangat para pejuangnya. Namun, setelah beberapa pekan, benteng utama Khaybar akhirnya jatuh ke tangan pasukan Muslim. Ketika pengepungan usai, Kinana dipanggil ke hadapan Nabi Muhammad. Ada tuduhan bahwa ia menyembunyikan sebagian besar harta kekayaan sukunya. Di bawah bayang-bayang tenda pertemuan, Nabi Muhammad duduk dengan tenang, dikelilingi oleh para sahabatnya. Kinana dihadapkan kepadanya. "Kinana,"
ujar Nabi dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Katakanlah yang sebenarnya. Di mana harta kekayaan yang kalian sembunyikan? Kinana menatap tajam ke arah Nabi, wajahnya menunjukkan perlawanan. Harta kami sudah habis digunakan untuk membiayai perang ini, jawabnya dengan nada datar. Seorang sahabat Nabi yang mengetahui keberadaan tempat penyimpanan rahasia itu berbisik kepada beliau. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan agar dilakukan pencarian. Kita tidak mencari permusuhan tetapi keadilan, ujar Nabi dengan suara tegas. Jika harta itu memang digunakan untuk bertahan, kami akan menghormatinya. Tapi jika kau berbohong, itu akan menjadi dosa besar bagimu. Ketika harta yang disembunyikan ditemukan, kebenaran mulai terungkap. Hukuman diberikan kepada Kinana sesuai hukum pada masa itu. Kisah Kinana bin Rabi berakhir dengan tragis, tetapi peristiwa ini meninggalkan pelajaran besar. Khaybar menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam, tidak hanya sebagai kemenangan militer, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Di sisi lain, Safiyah binti Huyai, istri Kinana, kemudian memilih Islam dan dinikahi oleh Nabi Muhammad. Pernikahan ini menjadi simbol rekonsiliasi dan harapan bahwa perdamaian dapat diraih di tengah-tengah permusuhan. Kedua, perselisihan dan penaklukan Khaybar. Di bawah teriknya matahari Jazirah Arab, benteng-benteng Khaybar berdiri megah, seolah-olah tak terkalahkan. Tempat itu menjadi perlindungan terakhir bagi sisa-sisa kaum Bani Nadir yang telah diusir dari Madinah. Kinana bin Rabi, salah satu pemimpin suku, memimpin mereka dalam persiapan menghadapi ancaman besar yang kini membayangi pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Di ruang pertemuan benteng, Kinana berdiri di tengah lingkaran para pemimpin suku. Wajahnya keras, matanya menyiratkan ketegangan. Kita tidak punya pilihan lain, ujar Kinana dengan nada tegas. Benteng ini adalah harapan terakhir kita. Jika kita menyerah, kehormatan suku kita akan hancur selamanya. Seorang pria tua dari suku itu mengangguk pelan. Benar Kinana, tapi pasukan mereka besar. Aku mendengar mereka sudah mengepung benteng-benteng di bagian selatan. Kinana mendengus. Khaybar tidak akan jatuh semudah itu. Dinding kita kuat dan kita punya persediaan makanan serta senjata yang cukup. Yang kita perlukan adalah keberanian. Namun, di dalam hatinya, Kinana tahu bahwa ini bukan sekadar perang fisik. Kekalahan di Madinah telah meruntuhkan kepercayaan banyak orang pada kepemimpinan suku mereka. Hari pertama pengepungan, pasukan Muslim memulai serangan dengan strategi matang. Mereka mengepung benteng satu persatu, memutus jalur persediaan. Serangan itu tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga ketelitian dalam mengeksploitasi kelemahan benteng-benteng kecil sebelum akhirnya mengepung benteng utama. Di dalam benteng, para pemimpin Bani Nadir berkumpul lagi. Kinana, apa yang harus kita lakukan? Persediaan kita mulai menipis, tanya seorang pria muda dengan nada panik. Kinana memandang keluar jendela, menyaksikan barisan pasukan Muslim yang tertata rapi. Kita bertahan, jangan biarkan mereka melihat kelemahan kita. Jika kita menyerah sekarang, mereka akan menghancurkan kita sepenuhnya. Namun, pertempuran hari demi hari terus melemahkan semangat para pejuang Khaybar. Hingga akhirnya, setelah berminggu-minggu pengepungan, benteng utama pun jatuh. Setelah penaklukan, Kinana bin Rabi dihadapkan kepada Nabi Muhammad. Ada tuduhan bahwa ia telah menyembunyikan sebagian besar harta kekayaan Bani Nadir, meski sebelumnya ia telah berjanji menyerahkannya. Di dalam tenda pertemuan, Kinana berdiri dengan kepala tegak di hadapan Nabi. Para sahabat Nabi mengelilingi ruangan, menyaksikan percakapan itu. Kinana, ujar Nabi Muhammad dengan nada tenang namun tegas. Katakan dengan jujur, di mana harta kekayaan suku kalian? Jika kau berkata benar, kami tidak akan menyakitimu. Kinana menatap Nabi dengan mata tajam, lalu menjawab, harta kami sudah habis untuk perang ini, tidak ada yang tersisa. Namun, salah seorang sahabat Nabi melangkah maju. Ya Rasulullah, kami mendengar bahwa mereka menyembunyikan harta itu di tempat yang hanya diketahui oleh Kinana. Nabi mengangguk pelan. Jika kau berkata jujur, kau tidak perlu takut. Tapi jika kau berdusta, akan ada konsekuensi untuk perbuatanmu.
Ketika tempat penyimpanan harta itu ditemukan, kebohongan Kinana terungkap. Hukuman berat dijatuhkan kepadanya sesuai aturan perang pada masa itu. Tragedi ini menandai runtuhnya sisa-sisa perlawanan Yahudi di Jazirah Arab, dan Khaybar menjadi bagian dari wilayah kaum muslimin. Namun, di tengah bayang-bayang kehancuran, ada secercah harapan. Safiyah binti Huyai, janda Kinana, memilih untuk masuk Islam dan menikah dengan Nabi Muhammad. Pernikahan ini menjadi simbol persatuan dan perdamaian, menunjukkan bahwa bahkan di tengah konflik paling pahit, perdamaian masih mungkin diraih. Ketiga, hubungan dengan Safiyah binti Huyai. Di tengah gemerlap benteng Khaybar, seorang wanita muda bernama Safiyah binti Huyai duduk di sudut kamarnya, merenung. Ia adalah putri dari Huyai bin Akhtab, seorang tokoh terkemuka Bani Nadir, dan kini menjadi istri Kinana bin Rabi, pemimpin yang tangguh namun keras. Safiyah tumbuh dalam lingkungan yang penuh intrik politik dan persaingan, menjadikannya seorang wanita yang cerdas, bijaksana, namun juga terbebani oleh pilihan-pilihan yang sulit. Malam itu, Kinana memasuki ruangan tempat Safiyah berada. Raut wajahnya serius, menunjukkan beban berat yang ia pikul sebagai pemimpin. "Safiyah," ujar Kinana, mengambil tempat di dekatnya. "Kau tahu apa yang sedang kita hadapi? Pasukan muslim telah mengepung benteng kita. Kita tidak punya banyak waktu." Safiyah menatap suaminya dengan mata penuh rasa prihatin. "Kinana, apa rencanamu? Apakah kita harus terus bertahan? Banyak dari orang kita mulai kehilangan harapan." Kinana menghela napas panjang. "Benteng ini adalah kehormatan terakhir kita. Aku tidak akan menyerah. Jika kita menyerah, apa yang akan dikenang dari kita oleh generasi mendatang?" Safiyah mendekat, suaranya lembut namun tegas. "Terkadang, menyerah bukan berarti kalah, Kinana. Ada saat di mana kita harus memilih untuk menyelamatkan nyawa daripada mempertahankan kebanggaan yang berujung kehancuran." Kinana terdiam, tapi hatinya penuh dengan keraguan dan kebimbangan. Sebagai pemimpin, ia merasa tidak bisa memperlihatkan kelemahan, bahkan kepada istrinya sendiri. Ketika Khaybar jatuh, Safiyah menjadi salah satu tawanan bersama dengan banyak wanita lain dari sukunya. Kehancuran Khaybar membawa perasaan campur aduk bagi Safiyah, kesedihan atas kehilangan suami dan kaumnya, tetapi juga harapan akan masa depan yang baru. Di tengah-tengah penaklukan itu, Nabi Muhammad melihat keanggunan dan kecerdasan Safiyah. Ketika Safiyah dihadapkan kepada beliau, Nabi berbicara dengan penuh kelembutan. "Safiyah," ujar Nabi, "kau adalah putri seorang pemimpin. Kehormatanmu akan dijaga. Jika kau memilih untuk masuk Islam, aku akan membebaskanmu dan memuliakanmu sebagai istri." Safiyah menunduk sejenak, memikirkan tawaran itu. Ia menyadari bahwa dunia yang ia kenal telah runtuh, tetapi dalam kesedihan itu, ia melihat peluang untuk memulai hidup baru. "Aku menerima, wahai Rasulullah," jawabnya dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Safiyah bukan sekadar ikatan dua individu, tetapi simbol rekonsiliasi antara dua komunitas yang sebelumnya saling bermusuhan. Safiyah menjalani peran barunya dengan penuh kehormatan, menjadi bagian dari keluarga Nabi dan umat muslim. Meski kisahnya bermula dari konflik dan kehilangan, Safiyah membuktikan bahwa kekuatan hati dan keimanan mampu mengubah tragedi menjadi kemenangan sejati. Hubungannya dengan Kinana bin Rabi menjadi bagian dari masa lalunya, tetapi pernikahannya dengan Nabi Muhammad membuka babak baru yang penuh hikmah. Keempat, wafatnya Kinana. Matahari terbenam di atas benteng Khaybar, mewarnai langit dengan semburat merah darah. Di dalam benteng yang telah hancur, Kinana bin Rabi duduk di sebuah sudut dengan wajah keras, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Kekalahan telah menjadi kenyataan pahit, dan ia kini berada di bawah penguasaan pasukan muslimin yang telah menaklukkan Khaybar. Kinana tahu bahwa kehidupannya sebagai pemimpin Bani Nadir sedang berada di ujung tanduk. Tuduhan bahwa ia menyembunyikan kekayaan sukunya untuk menghindari penyerahan penuh kepada kaum muslimin semakin memperkeruh keadaannya. Di tengah kehancuran itu, ia masih mencoba mempertahankan kebanggaan yang tersisa. Di dalam sebuah tenda besar,
Kinana dihadapkan kepada Nabi Muhammad. Udara malam terasa dingin, tetapi suasana di dalam tenda penuh ketegangan. Nabi duduk dengan tenang, dikelilingi para sahabatnya. Kinana, Nabi memulai dengan nada yang lembut namun tegas. Kami telah memberimu kesempatan untuk menyerahkan apa yang kau sembunyikan. Katakanlah yang sebenarnya, agar tidak ada lagi keburukan yang terjadi. Kinana mengangkat kepalanya, menatap Nabi dengan mata tajam. Harta yang kau cari sudah habis untuk membiayai perang ini. Tidak ada yang tersisa. Seorang sahabat Nabi melangkah maju. Wahai Rasulullah, kami mendengar bahwa harta itu disembunyikan di tempat tertentu, dan hanya Kinana yang mengetahuinya. Kami dapat menunjukkan tempat itu. Nabi memandang Kinana dengan penuh kesabaran. Katakanlah Kinana, jika kau berkata benar, kau akan selamat dari hukuman. Tetapi jika kau berbohong, kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kinana tetap diam. Kebanggaannya sebagai pemimpin menahan lidahnya untuk mengakui kebenaran. Namun, para sahabat menemukan tempat penyimpanan harta yang disembunyikan sesuai informasi yang mereka miliki. Kebohongan Kinana pun terbongkar. Ketika kebenaran terungkap, hukuman dijatuhkan kepada Kinana sesuai dengan aturan perang pada masa itu. Malam itu, di tempat terbuka di luar benteng, Kinana menghadapi ajalnya dengan kepala tegak. Ia memilih untuk tidak menunjukkan kelemahan, meskipun tahu bahwa nasibnya tidak lagi dapat diselamatkan. Seorang prajurit Muslim mendekat, memberikan kesempatan terakhir bagi Kinana untuk berbicara. Apakah kau punya kata-kata terakhir? Tanyanya. Kinana tersenyum tipis, wajahnya penuh dengan keangkuhan yang tersisa. Aku telah menjalani hidupku dengan caraku sendiri. Jika ini adalah akhirku, maka aku akan menerimanya tanpa penyesalan. Hukuman itu pun dilaksanakan, dan Kinana bin Rabi wafat dalam peristiwa tragis yang menjadi penutup bagi konflik panjang antara Bani Nadir dan kaum muslimin. Kepergiannya meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah, mencerminkan ketegangan besar di era itu antara kepercayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Namun, dari kehancuran itu, ada pelajaran besar yang dapat dipetik. Kehidupan Safiyah binti Huyai, janda Kinana, berubah drastis setelah peristiwa ini. Ia memilih Islam dan menikah dengan Nabi Muhammad, menjadi bagian dari komunitas baru yang memberinya harapan dan kehormatan. Dalam tragedi Kinana, ada hikmah besar tentang rekonsiliasi dan transformasi yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah umat manusia. Malam itu, di tengah sisa-sisa kehancuran benteng Khaybar, suasana penuh keheningan. Hanya suara angin yang berhembus melintasi puing-puing bangunan yang tersisa. Setelah wafatnya Kinana bin Rabi, kehidupan bagi Safiyah binti Huyai berubah seketika. Ia tidak lagi menjadi istri seorang pemimpin, tetapi seorang tawanan perang bersama dengan wanita-wanita lain dari sukunya. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada Safiyah. Di tengah kesedihan dan kejatuhan kaumnya, ia menunjukkan ketenangan yang jarang dimiliki oleh seorang tawanan. Matanya yang cerdas memandang masa depan, meski hatinya masih dirundung duka. Keesokan harinya, Safiyah dipanggil untuk menghadap Nabi Muhammad. Di dalam tenda yang sederhana namun penuh wibawa, Nabi duduk dengan tenang, dikelilingi para sahabatnya. Safiyah melangkah masuk, menjaga keanggunan dan kehormatannya meski dirinya dalam posisi lemah. Safiyah, Nabi memulai dengan nada lembut. Aku tahu kau telah melalui banyak hal. Kau kehilangan ayahmu, suamimu, dan kaummu. Aku tidak ingin kau merasa direndahkan atau diperlakukan tidak adil. Safiyah menunduk. Suaranya pelan namun jelas saat ia menjawab. Ya Rasulullah, nasib telah membawa aku ke sini. Aku hanya berharap apapun yang terjadi setelah ini, kehormatanku tetap terjaga. Nabi tersenyum. Kau adalah putri seorang pemimpin. Kehormatanmu adalah prioritas kami. Jika kau memilih untuk menerima Islam dan bergabung dengan kami, aku akan memuliakanmu sebagai istri. Safiyah terdiam sejenak. Tawaran itu begitu besar, tetapi ia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Bergabung dengan komunitas Muslim adalah kesempatan untuk memulai hidup baru, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan konflik dan kesedihan. Jika engkau memberiku kehormatan itu, ujar Safiyah akhirnya,
maka aku menerima Islam dan aku menerima tawaranmu." Pernikahan antara Nabi Muhammad dan Safiyah binti Huyai dilangsungkan dengan penuh kesederhanaan. Namun bagi umat muslim, pernikahan ini adalah simbol besar. Ia menjadi tanda bahwa meski konflik pernah terjadi, rekonsiliasi dan persatuan masih mungkin tercipta. Beberapa hari setelah pernikahan, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang lain, mengamati Safiyah dengan rasa ingin tahu. Aisyah mendekatinya dengan senyuman kecil. "Safiyah," ujarnya, "bagaimana perasaanmu sekarang setelah semua yang terjadi?" Safiyah menatap Aisyah, wajahnya menunjukkan ketenangan yang mendalam. "Aku merasa seperti seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kesempatan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar. Aku percaya ini adalah rencananya." Aisyah tersenyum lembut, merasa terkesan oleh kebijaksanaan wanita ini. "Kau benar, Safiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki rencana terbaik untuk hambanya." Dalam kehidupan barunya, Safiyah menunjukkan kebijaksanaan dan kesetiaan yang mendalam. Ia menjadi bagian dari keluarga Nabi dan mendapat tempat terhormat di kalangan umat muslim. Meski masa lalunya penuh luka, Safiyah memilih untuk melangkah maju, membangun hubungan baru dengan orang-orang yang dulunya menjadi lawannya. Di balik kisah tragis wafatnya Kinana, ada pelajaran besar tentang bagaimana kehidupan dapat berubah, bahkan dari kehancuran yang paling dalam. Safiyah adalah contoh bagaimana seseorang dapat bangkit dari kehancuran, menemukan makna baru, dan hidup dengan martabat yang lebih besar. Kinana bin Rabi adalah tokoh yang menggambarkan dinamika politik, ekonomi, dan sosial pada masa awal Islam di Jazirah Arab, khususnya dalam hubungan antara komunitas Muslim dan suku-suku Yahudi. Kisah Kinana bin Rabi, meskipun tragis, menyimpan banyak hikmah yang dapat diambil sebagai pelajaran oleh kaum muslimin. Sebagai seorang pemimpin suku Yahudi Bani Nadir yang memiliki kecerdasan dan keberanian, perjalanan hidupnya mencerminkan kompleksitas hubungan manusia dengan kekuasaan, kejujuran, dan kehormatan. Kinana adalah tokoh yang menunjukkan bagaimana kebanggaan dan ambisi, jika tidak dibarengi dengan nilai kejujuran dan kebijaksanaan, dapat membawa kehancuran. Ia berusaha keras mempertahankan kehormatan sukunya, tetapi dalam proses itu, ia terjebak dalam kebohongan untuk melindungi harta benda yang dianggapnya sebagai sumber kekuatan. Akhir hidupnya menjadi pengingat bahwa kejujuran dan transparansi adalah pilar penting dalam kehidupan, baik sebagai individu maupun pemimpin. Bagi kaum muslimin, kisah ini mengajarkan beberapa hal penting. 1. Kejujuran adalah kunci keberkahan. Kinana bin Rabi dikenang karena pilihannya untuk menyembunyikan kebenaran, meskipun ia memiliki kesempatan untuk berkata jujur. Dalam Islam, kejujuran adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan katakanlah perkataan yang benar." Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Kisah Kinana mengingatkan bahwa kebohongan, sekecil apapun, dapat membawa dampak besar yang merugikan. Kedua, kekuasaan bukanlah segalanya. Sebagai seorang pemimpin, Kinana memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi kaumnya. Namun, ketika fokus pada mempertahankan kekuasaan melebihi upaya menciptakan perdamaian, kehancuran menjadi tak terelakkan. Kaum muslimin diajarkan bahwa seorang pemimpin harus memprioritaskan keadilan dan kesejahteraan umat, bukan sekadar mempertahankan kebanggaan atau kekuasaan pribadi. 3. Rekonsiliasi lebih mulia daripada permusuhan. Tragedi yang melibatkan Kinana juga menjadi latar belakang pernikahan Nabi Muhammad dengan Safiyah binti Huyai. Pernikahan ini adalah contoh nyata bagaimana Islam mengajarkan rekonsiliasi dan penghormatan, bahkan terhadap pihak yang sebelumnya menjadi lawan. Hal ini mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa perdamaian lebih utama daripada melanggengkan permusuhan. 4. Hidup adalah kesempatan untuk berubah. Meski kisah Kinana berakhir tragis, dari kejadian ini muncul tokoh seperti Safiyah binti Huyai yang memilih untuk bangkit dan memulai hidup baru sebagai muslimah. Kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap individu, apapun masa lalunya, selalu memiliki kesempatan untuk berubah dan menemukan makna baru dalam hidupnya.
Dari kisah Kinana bin Rabi, kaum muslimin dapat merenungkan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi konflik serta menjalani kehidupan sehari-hari. Kisah ini bukan sekadar sejarah, melainkan pelajaran abadi yang mengingatkan kita untuk selalu menempatkan nilai-nilai Islam di atas segala kepentingan duniawi. Semoga pelajaran ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa mencari referensi di kitab sejarah Islam seperti Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham atau Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Ibnu Katsir.